Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Firi Ilallah, Siti Hasya, dan saya sendiri Muhammad Rizky. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal UTS mata kuliah Analisis Real dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afa MS. Misi kita kali ini adalah membuktikan teorema 1 dan menjelaskan bagaimana penggunaannya pada persamaan linier satu variabel dan persamaan kuadrat. Sesuai dengan misi yang diberikan, kali ini kita akan membahas teorema 1 yang berbunyi, untuk sebarang bilangan real A, B, dan C berlaku yang pertama, jika A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka mestilah A sama dengan B. Yang kedua, jika A kali C sama dengan B kali C, di mana C-nya tidak sama dengan 0, maka mestilah A sama dengan B. Yang ketiga, jika A kali B sama dengan 0, maka nilai dari A sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0. Oke, di sini saya akan membuktikan teorema 1 pada poin pertama, yaitu teorema 1.1 yang berbunyi A plus C sama dengan B plus C, sehingga akan dibuktikan bahwa A sama dengan B. Langkah pertama yaitu kedua ruas kita tambahkan dengan invers penjumlahan dari C. Setelah itu kita dapat terapkan sifat asosiatif penjumlahan atau J2, sehingga akan didapat A plus C plus min C sama dengan B plus C plus min C. Karena C plus min C sama dengan 0, sesuai dengan inverse penjumlahan atau J4, maka A plus 0 sama dengan B plus 0, sehingga berlaku sifat identitas penjumlahan atau J3, sehingga A sama dengan B terbukti. Selanjutnya, teorema 1.2. Teorema 1.2 berbunyi A dikali C sama dengan B dikali C, di mana C tidak sama dengan 0. Karena C tidak sama dengan 0, maka C memiliki invers perkalian 1 per C. Jadi, kita bisa menambahkan kedua ruas dengan 1 per C. Kemudian selanjutnya, di ruas kiri kita keluarkan A dan kita gabungkan 1 per C dengan C. Begitu juga dengan ruas kanan. Kita keluarkan B, kemudian kita gabungkan 1 per C dengan C. Hal ini bersifat asosiatif atau K2. Dengan menerapkan asosiatif, kita ingat bahwasanya C dikali 1 per C menghasilkan 1, sehingga di ruas kiri menghasilkan A dikali 1 dan di ruas kanan menghasilkan B dikali 1. Hal ini bersifat invers perkalian atau K5. Selanjutnya, A dikali 1 sama dengan A dan B dikali 1 sama dengan B. Hal ini bersifat identitas perkalian atau K4. Pembuktian teorema 1.3 yang berbunyi, jika A kali B sama dengan 0, maka mestilah nilai A sama dengan 0 atau nilai B yang sama dengan 0. Teorema ini akan kita buktikan dengan mengasumsikan bahwa A tidak sama dengan 0. Dengan begitu, haruslah B yang sama dengan 0. Nah,
pernyataan ini yang akan kita buktikan. Karena A tidak sama dengan 0, maka A memiliki inverse. Inverse perkalian dari A adalah A yang juga merupakan anggota bilangan real. Sehingga menurut sifat inverse perkalian, jika A dikalikan dengan inverse-nya yaitu A akan menghasilkan 1. Nah, dengan mengalikan kedua ruas dengan A, kita akan mendapatkan A dikalikan AB sama dengan A dikalikan 0. Dengan menggunakan sifat asosiatif, kita bisa menghitung terlebih dahulu A dikalikan A baru dikalikan B. Nah, pada bagian ini, A dikalikan 0, kita menggunakan sifat lemma 1.1, di mana setiap bilangan real, jika dikalikan 0, akan menghasilkan 0. Selanjutnya, A dikalikan A sama dengan 1, sesuai dengan sifat inverse perkalian. Nah, 1 dikali B ini sama dengan B. Hal ini sesuai dengan sifat identitas perkalian atau K4. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa ketika A tidak sama dengan 0, B selalu sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah penerapan teorema 1 pada PLSV dan persamaan kuadrat yang sering kita jumpai pada saat SMP atau SMA. Yaitu, soal pertama adalah 2x plus 3 sama dengan x plus 3. Soal kedua adalah 2 dikali 5 min x sama dengan 4 dikali 2x min 5. Dan soal ketiga adalah x kuadrat plus 17 sama dengan 6x plus 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 1, yaitu 2x plus 3 sama dengan x plus 3. Persamaan di atas adalah persamaan linear satu variabel dan dapat dikerjakan menggunakan teorema 1.1. Menurut teorema 1.1 bahwa jika A plus C sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Sehingga pada persamaan di atas kita dapatkan 2x sama dengan x. Sehingga berlaku operasi pindah sama dengan akan didapat 2x min x sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0. Jadi, solusi dari persamaan linear satu variabel di atas adalah x sama dengan 0. Soal yang kedua. Di sini kami memiliki soal 2 dikali 5 min x sama dengan 4 dikali 2x min 5. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan sifat distributif, yaitu dengan mengalikan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali min x sama dengan 4 dikali 2x ditambah 4 dikali min 5. Kita kalikan bersama-sama. 2 dikali 5 menghasilkan 10, kemudian 2 dikali min x menghasilkan min 2x. Selanjutnya 4 dikali 2x menghasilkan 8x dan 4 dikali min 5 menghasilkan min 20. Sesuai dengan kesepakatan
penyederhanaan penulisan, maka bisa disederhanakan dengan 10 min 2x sama dengan 8x min 20. Hal ini juga berlaku sifat operasi pindah sama dengan. Kemudian kita kelompokkan variabel yang ada x-nya dan yang tidak ada x-nya, sehingga min 2x min 8x sama dengan min 20 min 10. Kemudian min 2x min 8x menghasilkan min 10x, min 20 min 10 menghasilkan min 30. Kemudian buka kurung tutup kurung min 10x sama dengan buka kurung tutup kurung min 10 dikali 3. Hal ini sesuai dengan teorema 1.2 sehingga x sama dengan 3. Jadi soal kedua di sini yaitu soal 2 dikali 5 min x sama dengan 4 dikali 2x min 5 memiliki solusi x sama dengan 3 dan kita selesai. Kita berlanjut pada soal terakhir, yaitu soal ketiga yang merupakan jenis soal persamaan kuadrat. Pertama-tama kita terapkan sifat distributif pada 6 kali x plus 2 ini, sehingga menghasilkan 6x plus 12. Selanjutnya, kita bisa menggunakan operasi pindah sama dengan untuk memindah 6x plus 12 di ruas kanan ini dipindah ke ruas kiri. Dengan penghitungan sederhana, kita mendapatkan x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi x min 1 dan x min 5. Kita bisa anggap x min 1 ini sebagai A dan x min 5 ini sebagai B, sehingga A kali B sama dengan 0. Nah, bentuk ini sesuai sama teorema 1.3, sehingga kita bisa menerapkan A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Itu kata teorema 1.3. Dan kita mendapatkan solusi x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Penjelasan mengenai teorema 1 beserta penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan persamaan linier satu variabel dan persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.